Halo semuanya teman-teman, nama aku Alfaisar Ardiansyah Desika dengan NIM akhir 043. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah literasi media. Jadi video ini dibuat untuk menjawab 5 soal yang diberikan oleh ibu dosen. So langsung aja, let's go. Pertanyaan yang pertama, mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan? Anak dan remaja dianggap sebagai kelompok khalayak rentan karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan psikologis, emosional, dan intelektual. Mereka cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam memproses, menyaring, dan menganalisis informasi secara kritis dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, anak dan remaja juga mudah terpengaruh oleh berbagai konten media yang mungkin tidak sesuai atau bahkan merugikan, seperti kekerasan, pornografi, atau pesan-pesan yang bersifat manipulatif. Pengaruh yang tidak sehat dari media dapat membentuk persepsi, perilaku, dan nilai-nilai mereka secara negatif. Pertanyaan kedua, perbandingan antara media konvensional dan media digital. Media konvensional adalah media yang meliputi media cetak, koran, majalah, radio, dan televisi. Media ini umumnya bersifat satu arah, di mana khalayak hanya menerima informasi tanpa adanya interaksi langsung dengan sumbernya. Waktu distribusi informasi juga lebih terbatas, dan akses terhadap kontennya biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Media digital meliputi internet, media sosial, dan platform berbagi konten seperti YouTube dan podcast. Media digital bersifat interaktif dan memungkinkan pengguna untuk menjadi produsen sekaligus juga menjadi konsumen konten. Informasi dapat disebarkan secara instan dan khalayak dapat memberi respon langsung, sehingga penyebaran informasinya jauh lebih cepat dan meluas. Yang ketiga, perbedaan antara pendekatan protectionist model dan cultural studies model. Protectionist model. Pendekatan ini menekankan perlindungan khalayak dari dampak negatif media, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak. Media dianggap sebagai kekuatan yang dapat memberikan pengaruh buruk sehingga peraturan ketat diperlukan untuk membatasi akses terhadap konten-konten yang beresiko. Cultural Studies Model. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana khalayak memaknai dan menginterpretasikan pesan media berdasarkan latar belakang dari budaya mereka. Dalam Cultural Studies, media dianggap sebagai bagian dari budaya yang membentuk dan dibentuk oleh interaksi sosial, dan khalayak dianggap memiliki kapasitas untuk memaknai konten sesuai dengan pengalaman dan nilai-nilai mereka. Yang keempat, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Dalam kondisi oligopoli atau konglomerasi, sebagian besar media dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kendali terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini berpengaruh pada opini rakyat dan demokrasi karena kontrol informasi tersebut bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik, membatasi keragaman pandangan, dan bahkan memperkuat kepentingan pemilik modal. Ketika hanya sedikit pihak yang mengontrol akses informasi, masyarakat akan kekurangan sudut pandang yang beragam, sehingga potensi untuk memperdebatkan isu penting dalam demokrasi itu berkurang. Yang kelima, komodifikasi dan jenis-jenisnya. Komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu yang awalnya tidak dianggap sebagai komoditas atau barang ekonomi menjadi produk yang dapat diperdagangkan dan bernilai ekonomi. Dalam konteks media, ini dapat berarti menjadikan konten atau audiens sebagai sumber keuntungan. Jenis-jenis komodifikasi meliputi: yang pertama, komodifikasi konten, di mana konten yang disajikan oleh media diubah untuk tujuan komersial. Misalnya,
Berita atau acara televisi yang dimasukkan iklan atau disesuaikan untuk menarik audiens dan pengiklan. Komodifikasi audiens adalah halayak menjadi produk yang dijual ke pengiklan. Media mengukur jumlah dan jenis audiens untuk menarik pengiklan yang ingin menjangkau pasar tertentu. Komodifikasi budaya adalah aspek-aspek budaya atau identitas seperti bahasa, gaya hidup, atau nilai-nilai lokal diubah menjadi produk komersial, seringkali untuk dijual dalam bentuk barang atau konten yang dapat dipasarkan secara global. Nah, itu tadi adalah 5 soal yang barusan sudah aku jawab semampuku. Jadi itu aja yang bisa aku jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.